Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview hasil tugas UAS Sistem Manajemen Basis Data yang sudah saya buat. Dan langsung saja, yang pertama pengenalan database. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lainnya sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Terminologi: data disimpan dalam tabel. Setiap tabel menyimpan informasi yang sama berbentuk baris dan kolom. Kolom menandakan atribut data, baris adalah data. Atribut data mempunyai tipe data masing-masing. Setiap tabel pada umumnya memiliki kolom yang menandakan keunikan dari data yang disebut primary key. Setiap tabel dapat saling berhubungan dengan atribut foreign key. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database antara lain DDL, yaitu Data Definition Language, terus Create, Alter, Table, DML, Data Manipulation Language, dan Insert, Select, Update, Delete. Konsep Big Data: kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara bersama, tanpa pengulangan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan, tersimpan secara elektronis. Konsep Database Management System. Database Management System yaitu satu kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database. Secara konsep, database adalah: yang pertama, kumpulan dari data-data yang suatu berkas yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru. Kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Peran database: yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai jika bermanfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Konsep SMBD, abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dengan basis data yang dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrator. Database Management System berisi kumpulan data yang saling berinteraksi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat DBMS: yang pertama, mengorganisasi dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, membantu melindungi data dari kerusakan dari penggunaan dan pengaksesan tidak sah. Memudahkan dalam pengambilan kembali data. Arsitektur DBMS: yang pertama, sistem database memiliki karakteristik antara lain: pertama, merupakan kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk perangkapan data. Yang kedua, kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh program aplikasi secara optimal. Yang ketiga, penambahan baru, modifikasi, dan pengambilan dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Arsitektur DBMS antara lain: arsitektur data, yaitu sumber bisnis di lingkungan basis data. Yang kedua, sistem informasi, yaitu membuat aplikasi agar dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur bisnis, yaitu bagaimana bisnis berkembang dan menggunakan file database untuk menyimpan semua data.
Database arsitektur yaitu teknologi database, database engine, database utility, alat cache database, analisa dan desain alat pengembangan aplikasi database. Desain perancangan DBMS. Yang pertama, komponen sistem basis data, hardware, software, user, sistem informasi. Konsep entitas, terminologi, entity, atribut, data value, record atau table, dan file. Fungsi basis data. Yang pertama, database digunakan untuk mengatasi masalah pada penyusun data, mengatasi kerangkapan data, menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, penggunaan oleh banyak pemakai, melakukan perlindungan dan pengamanan data, menyusun integritas dan independensi data. Data manipulation language, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML akan yang pertama mengambil informasi yang tersimpan di database, yang kedua menyisipkan informasi, yang ketiga menghapus dari database. Secara dasar ada dua tipe DML. Yang pertama prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, non-prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Konsep database relasional. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri dari atas lajur mendatar yang disebut baris data, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Istilah dalam database relasional. Yang pertama, relasi, atribut, tafel, domain, derajat, dan cardinality. Dan sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.